Ya beginilah ruang konseling kita hari ini, sederhana aja sih. Ya, enggak apa-apa, Pak. Iya, baik-baik. Kalau boleh tahu namanya siapa dan dari mana gitu loh. Saya Dina Lantik Putri, bisa dipanggil Dina, Pak. Iya. Saya dari asli Surabaya. Oh iya, baik-baik. Nama ini enggak Bapak perkenalkan diri juga ya. Nama saya Bu Surmadi, tapi sering panggil Baper atau Paknya bisa panggil saya Pak Adi juga masih gak apa-apa sih, terserah aja. Jadi kalau boleh tahu nih ya, ini kesini pasti ada keperluan lah pastinya. Kalau boleh ceritakan ada apa ya Pak? Iya, Pak. Jadi saya ini datang ke sini itu karena dengar-dengar itu, Pak, bahwa konseling itu bisa menyelesaikan masalah gitu, Pak. Jadi saya dengar dari teman saya bilang bercerita gitu kalau saya ada masalah seperti itu. Saya merasa nggak nyaman. Baik. Jadi ya jangan diperkirakan Mbak Dina itu benar. Hanya saja saya itu cuma apa ya Mbak Dina, memfasilitasi aja. Yang benar-benar menyelesaikan itu Mbak Dina sendiri. Tuh. Jadi dalam konseling atau dalam bimbingan dan konseling di sini saya itu apa ya punya pemegang prinsip lah, 3 asas terutama, yaitu asas kerahasiaan, kesukarelaan, sama keterbukaan. Kerahasiaan ini, informasi ini cuma Mbak Dina sama saya saja yang tahu, jadi orang lain pun nggak tahu gitu. Yang kedua, keterbukaan itu Mbak Dina bisa cerita, terserah cerita yang model apa juga saya terima. Lalu kesukarelaan ini, ketika Mbak Dina ini kesini tuh bukan karena siapa-siapa atau maksudnya bukan disuruh gitu loh. Jadi atas kemauan Mbak Dina sendiri, ingin menyelesaikan masalahnya sendiri gitu sih. Oh iya, Pak. Berarti tidak ada paksaan gitu. Ya. Baik, ada yang tanyakan lagi Mbak Dina. Apakah konseling ini itu sama dengan curhat gitu, Pak? Oh, enggak, itu beda. Kalau bisa saya simpulkan ya, lebih mudahnya kalau curhat itu mendengarkan, terus habis itu apa ya, temannya itu memberikan solusi. Kalau di konseling itu kita cuma fasilitasi, yang benar-benar menyelesaikan itu dari teman, tapi dari Mbak Dina sendiri. Jadi bahkan Mbak Dina, ini saya sebagai teman, saya konseling, saya konselornya, saya konselingnya. Mbak Dina itu ada cerita ke saya, tapi nanti juga saya kembalikan lagi ke Mbak Dina. Gimana masalahnya ini selesaikan Mbak Dina sendiri, ya itu. Berarti saya yang menyelesaikan masalah saya sendiri. Ya, ditambah dengan teknik. Kalau curhat kan, maksudnya kalau sama teman-teman bilang nggak tahu apa, maksudnya nggak punya apa-apa. Kalau di BK kan, di konseling kan ada teknik-tekniknya gitu. Iya, Pak. Paham, Pak. Baik. Jadi kalau boleh diceritakan Mbak Dina ini, maksudnya pasti Mbak Dina ke sini ada sebuah hal yang ingin dibahas. Kalau boleh diperkenalkan, boleh dibicarakan. Iya, Pak. Jadi saya itu merasa kurang nyaman gitu, Pak. Nggak enak gitu karena saya itu sangat terganggu pada orang yang berbicara dengan nada tinggi gitu, Pak. Iya. Kayak seolah-olah itu marah kepada saya gitu, Pak. Jadi saya itu rasa sangat takut gitu kalau misalnya bertemu dengan orang yang bernada tinggi, apalagi orang yang sudah bernada tinggi marah itu saya itu sangat takut gitu, Pak. Sampai saya tertekan sendiri gitu, nangis kadang gitu, Pak, kalau saya sangat takut seperti itu. Jadi saya itu merasa kayak aneh, tapi bagaimana, jadi merasa tidak nyaman seperti itu. Wah, jadi ini intinya sih Mbak Dina ini takut dengan orang yang maksudnya punya nada tinggi gitu ya. Oke, kalau boleh diceritakan ini masalahnya ini pertama kali dimulai dari mana ya? Pasti kan ada pemulainya ya.
Iya Pak, kalau saya ingat lagi itu masalah ini tuh sebenarnya itu sudah terjadi pada saat saya SMP, iya mungkin SD kalau nggak SMP gitu loh Pak. Oh iya, iya. Apa namanya? Sewaktu itu tuh saya itu dimarahi oleh guru saya gitu. Apa dimarahin sebenarnya itu nggak marahin ya Pak ya, kayak lebih ke ngasih tahu karena waktu itu tuh guru saya itu nadanya itu sangat tinggi gitu Pak. Oh iya, 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 iya. Terus bilang ke saya karena waktu itu perkataan saya itu membuat orangnya itu nggak paham gitu Pak. Ya, Kayak baik. salah gitu, jadinya tuh beliau itu marah ke saya, terus kan saya jadinya itu kayak nggak bisa untuk menolak gitu, jadi saya terima marah terus, tapi saya itu merasa kayak takut gitu loh dalam diri saya itu. Saya takut kenapa kok saya dimarahin seperti ini gitu. Saya tidak pernah itu dimarahi, apalagi orang tua saya itu apa biasanya tuh kalau memberitahu itu kayak lembut gitu Pak. Gitu. Nggak pernah sampai membentak atau apa seperti itu. Jadi saya tuh kaget. Nah dari situ Pak, saya tuh rasanya itu kok sekarang kesini kok semakin aneh gitu Pak, semakin kayak setiap saya melihat orang yang apa namanya punya nada tinggi gitu iya, kan, punya nada tinggi, marah gitu, saya langsung takut gitu. Jadi Mbak Dina ini tuh apa ya, maksudnya nggak karena trauma dari SMP tadi ya, karena mungkin maunya dari gurunya ini memberikan pembenaran, tapi Mbak Dina nganggapnya malah sebaliknya, malah dikira marah-marah karena apa yang dilakukan Mbak Dina ini tadi. Jadi sebelumnya itu dari Mbak Dina apa ya namanya, udah pernah nyoba nggak, maksudnya nyoba menanyakan langsung ke gurunya gitu, ke beliaunya ini atau benar marah atau membenarkan atau gimana gitu, yang realnya itu gimana gitu. Sebenarnya sih Pak ya, saya itu belum pernah bilang gitu Pak, karena saya sudah lanjut takut gitu sama beliaunya gitu. Jadi dulu itu waktu saya melihat beliaunya itu saya langsung takut gitu, kabur gitu. Jadinya itu nggak pernah untuk mencoba ngobrol seperti itu Pak. Jadi saya nggak tahu pasti itu seperti apa gitu beliaunya itu gitu. Jadi ini Mbak Dinanya belum pernah coba ya, belum coba menanyakan. Iya Pak. Baik. Jadi saya boleh tanya lagi nih, pas waktu itu maksudnya Mbak Dina ini kan pasti takut loh. Itu maksudnya kan pasti ada fase separahnya gitu. Itu berapa lama kalau boleh tahu? Berapa lama? Atau udah nggak inget karena saking takutnya gitu, mungkin kan waktu itu kan ya pastinya kan maksudnya mentalnya masih belum terpupuk kan ya, masih belum terasa gitu. Kalau itu sih Pak ya, saya sekarang itu merasanya itu kayak nggak setakut dulu, tapi ya masih takut seperti itu Pak. Baik. Kalau boleh tahu dalam masalah ini apa yang bisa, maksudnya siapa yang menenangkan Mbak Dina atau suatu hal yang bisa menenangkan Mbak Dina dalam masalah ini? Kalau yang menenangkan saya itu orang tua saya Pak pastinya, karena bagaimanapun ya Pak ya, apa saya itu selalu dikasih nasihat, saya selalu berbicara dengan orang tua saya gitu Pak. Orang tua saya itu kayak lembut sekali gitu loh Pak, kalau ngasih tahu itu selalu oh iya seperti itu, nggak pernah marah-marah. Jadi saya merasa orang tua saya itu yang paling membuat saya nyaman. Kan orang lain itu juga berbeda ya Pak ya, apalagi ada yang apa namanya nadanya tinggi gitu, saya kan takut gitu, jadinya saya tidak
seberapa nyaman. Jadi di sini itu peran orang tua Mbak Dina ini sangat vital ya dalam menenangkan lah menetralisir dari masalah ini tadi. Lalu dari Mbak Dina sendiri juga sangat membutuhkan orang tua untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi bisa saya simpulkan intinya Mbak Dina ini belum mencoba untuk menyelesaikan masalah ke gurunya langsung. Lalu kedua, peran orang tua Mbak Dina ini sangat vital dalam menetralisir masalah. Yang ketiga ini Mbak Dina ingin gitu ya. Maksudnya ingin masalah ini itu bisa diselesaikan. Kalau dari Mbak Dina sendiri, Mbak Dina ini mintanya itu gimana ya? Maksudnya diselesaikan dan terselesaikan untuk sesaat atau untuk selamanya. Itu sih. Oh, jadi saya itu ya pengennya sih selamanya. Oh iya, baik. Gitu. Tapi dari sini sih saya ngerasanya sih apakah saya itu harus berbicara gitu Pak kepada guru saya seperti itu yang dulu itu, apakah saya harus menemui beliau dan menanyakan gitu bagaimana beliau dulu itu, apakah beliau marah pada saya, apakah dendam atau apakah nggak suka pada saya, seperti itu Pak. Ya itu lebih baik langsung langsung dibicarakan daripada maksudnya ditahan malah jadi masalah terus kan ya, maksudnya jadi beban lah, meskipun waktu yang menyembuhkan, tapi kalau misalnya udah dengar, maksudnya Mbak Dina mendengar suara keras, nah itu kan langsung auto kepancing kan, langsung bangkit lagi rasa takutnya. Kalau misal ini Mbak Dina diberi kesempatan ketemu dengan gurunya, apa sih yang ingin Mbak Dina bicarakan, maksudnya ingin ditanyakan gitu. Ya saya ingin bertanya itu Pak, apakah beliau itu dulu itu apakah memiliki ada niatan emang memarahi saya atau memang itu saya yang salah paham gitu Pak. Kalau saya lihat dari sini sih Bapak, waktu ngobrol dengan Bapak ini saya jadi terpikir gitu Pak, apakah saya ini hanya salah paham gitu beliau. Kan saya juga tidak enak gitu, tapi kok sampai saya sudah sebesar ini gitu. Padahal kan awalnya saya juga nggak ada niatan untuk tidak suka dengan beliau. Tapi karena tiba-tiba kok saya merasa setiap ada suara yang tinggi itu saya takut, apakah ini karena beliau gitu kan, saya tidak enak. Mungkin kalau saya ada kesempatan ya mungkin saya ada bisa untuk meluruskan itu. Baik. Itu segera ya, maksudnya segera. Meskipun itu butuh waktu, maksudnya langsung diklarifikasi gimana benarnya kan, nanti kan malah jadi masalah terus kalau dipikirkan terus sama. Oke, dari ini saya tanya aja, ini simpel loh. Dari konseling ini tuh apa sih Mbak Dina rasakan? Yang pertama sih pasti lega ya Pak ya. Saya bisa bercerita, bisa mengungkapkan hal yang membuat saya tidak nyaman, seperti itu. Saya merasa terganggu masalah-masalah saya gitu Pak. Tapi di sini saya juga senang gitu Bapak sudah mau menerima saya dengan baik. Terus saya juga sudah bercerita banyak dan Bapak juga sudah membuka pikiran saya gitu. Sebenarnya saya juga awalnya tuh juga berpikiran seperti itu Pak, apakah ini kayak gini ya, tapi kok masih takut gitu Pak, masih ada rasa takut gitu. Terus saya juga bilang ke orang tua saya itu ya, tanggapannya juga iya kamu mungkin salah paham, tapi saya masih merasa sepertinya saya juga tidak salah paham gitu Pak gitu. Tapi setelah saya ke konseling ini ya kayak benar gitu Pak apa yang saya pikirkan gitu, sama Bapak juga berpendapat seperti itu ya, saya oh iya berarti ya saya harus melakukannya seperti itu.
Baik. Oke, dari konseling hari ini, kalau saya rasa sendiri sih, mungkin ini harus perlu konseling lagi, biar masalahnya itu clear gitu ya. Konseling terus biar masalah terangkat, biar terentas, biar udah clear lagi masalahnya. Lalu, iya dalam konseling ini sih, bapak itu terserah aja Pak Dina aja, maksudnya kalau ingin konseling lagi ya nggak masalah, kapanpun saya bisa, pokoknya oke Mbak Dina oke, saya oke, langsung konseling aja. Dalam konseling ini itu apa ya, saya itu sering menggunakan punya kontak tersendiri itu durasi dan durasi sih, lebih ke durasi, kadang 30, kadang 45 ya, maksudnya kan kalau konseling lama-lama kan saya sendiri menyadari takutnya dari Mbak Dina atau konseling itu punya acara sendiri gitu loh ya, meskipun bilang iya Pak saya free, kalau tiba-tiba ada acara dadak, nah itu kan ya enak juga loh, maksudnya dari 30 sampai 45 menit itu tadi kan bisa ngebahas apa yang ingin dibahas gitu kan ya. Iya Pak. Jadi jadi nggak ganggu dari saya dan dari konselingnya juga. Jadi masalah itu bisa langsung terentaskan, meskipun nggak hari itu juga sih, meskipun itu pun juga harus butuh proses konseling yang banyak baru bisa terentaskan. Baik, dari semua ini ada yang Pak Dina ingin tanya? Saya rasa sih cukup ya Pak ya. Oh ya, baik. Tetapi untuk ini kan tadi saya bilang itu jika ada waktu ya Pak ya, saya melakukannya gitu. Apalagi ya saya sudah lama mungkin tidak berkontakkan dengan beliau gitu. Jadinya kalau misalnya saya sudah melakukan terus saya dapat perkembangan, jadi saya boleh datang lagi. Ya. Baik, kalau tidak ada tanya lagi, terima kasih atas waktunya. Maaf bila maksudnya kalau saya salah bertutur kata, mohon dimaafkan. Terima kasih ya Pak Dina. Ya, terima kasih banyak Pak. Oke.